Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah proses keperawatan dan berpikir kritis. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang proses diagnosis keperawatan. Seperti yang kita tahu bahwa proses keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemarin sudah dipelajari untuk setiap proses itu, akan tetapi untuk fokus pembahasan kali ini tentang pengkajian, diagnosis keperawatan, dan prioritas saja. Pengkajian ini merupakan tahap pertama proses keperawatan, di mana pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk menentukan status kesehatan klien saat ini. Dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual. Pengetahuan seorang perawat yang harus dimiliki dalam melakukan pengkajian antara lain pengetahuan tentang kebutuhan manusia, pengetahuan tentang tumbuh kembang, pengetahuan tentang konsep sehat sakit, pengetahuan tentang patofisiologi dari penyakit, pengetahuan tentang sistem keluarga, kultur budaya, serta nilai-nilai keyakinan. Lalu kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan melakukan observasi, kemampuan berkomunikasi verbal dan nonverbal, kemampuan menjadi pendengar yang baik, kemampuan membangun suatu kepercayaan, kemampuan melakukan wawancara, dan kemampuan dalam pemeriksaan fisik. Pengumpulan data, yaitu merupakan informasi tentang klien yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan masalah-masalah atau kebutuhan keperawatan klien. Adapun tujuan dari pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi tentang klien, untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien, untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya. Fokus pengumpulan data meliputi status kesehatan klien, pola pertahanan yang bisa dilakukan, faktor resiko yang menyebabkan timbulnya masalah, kebutuhan yang menyebabkan timbulnya masalah, dan fungsi klien saat ini atau activity daily living. Tipe dan jenis data. Yang pertama yaitu data subjektif, yaitu data yang tidak dapat diobservasi secara langsung dan tidak dapat diukur, misalnya nyeri, pusing. Yang kedua yaitu data objektif, yaitu data yang diperoleh berdasarkan observasi dan dapat diuji dengan standar yang berlaku, misal merah, bengkak. Selanjutnya sumber data meliputi data primer, yaitu pasien langsung memberikan informasi. Data sekunder, yaitu data dari orang terdekat klien, keluarga, atau orang terdekat. Selanjutnya sumber lain melalui petugas kesehatan, medical record, catatan, dan laporan, serta literatur. Cara pengumpulan data melalui wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, menelaah catatan dan laporan diagnostik, kerjasama dengan tim kesehatan lain. Validasi data adalah upaya untuk memberikan justifikasi pada data yang telah dikumpulkan dengan melakukan perbandingan data, baik itu data subjektif dan data objektif, dengan berdasarkan standar nilai normal. Contoh validasi data. Dari data subjektif, pasien mengatakan tidak dapat mengerjakan kegiatan sehari-hari. Tangan bengkak, sulit menggerakkan jari. Data objektifnya, fleksi siku 70 derajat, genggaman tangan lemah, kekuatan otot skala 3. Perlu divalidasi dengan data nilai-nilai normalnya, di mana apabila pasien normal, yaitu mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, fleksi siku 150 derajat, dan kekuatan otot normalnya itu skala 5. Identifikasi pola atau masalah merupakan kegiatan terakhir dari proses pengkajian. Data dikelompokkan berdasarkan masalah. Contoh identifikasi masalah. Data subjektif
Pasien mengatakan tidak dapat mengerjakan kegiatan sehari-hari, tangan bengkak, sulit menggerakkan jari. Lalu data objektifnya, fleksi siku 70 derajat, genggaman tangan lemah, kekuatan otot skala 3. Identifikasi masalahnya yaitu gangguan mobilitas fisik. Diagnosa keperawatan adalah pernyataan atau kesimpulan yang diambil dari pengkajian status kesehatan klien. Keputusan klinis mengenai individu, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari masalah-masalah kesehatan, proses kehidupan yang aktual atau resiko, atau potensial. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang perawat untuk melakukan atau menentukan diagnosa keperawatan antara lain kemampuan dalam memahami beberapa masalah keperawatan, faktor yang menyebabkan masalah, batasan karakteristiknya, beberapa ukuran normal dari masalah tersebut, dan kemampuan dalam berpikir kritis. Adapun komponen dari diagnosa keperawatan antara lain problem atau masalah, yaitu gambaran keadaan klien di mana tindakan dapat diberikan. Selanjutnya, etiologi atau penyebab, yaitu keadaan yang menunjukkan penyebab masalah atau keadaan yang memberikan arah terhadap tindakan keperawatan. Selanjutnya, sign, simptom, atau tanda dan gejala, yaitu ciri, tanda, atau gejala merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Yang dapat dijadikan etiologi antara lain patofisiologi. Contoh, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan transport oksigen sekunder terhadap gagal jantung kongestif. Selanjutnya, bisa dari tindakan yang berhubungan. Contoh, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan transport oksigen sekunder terhadap tirah baring lama. Situasional, contohnya intoleransi aktivitas berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolik sekunder terhadap stres berat. Lalu maturasional, contohnya intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan kekuatan atau fleksibilitas otot, defisit akibat lanjut usia. Tipe diagnosa keperawatan antara lain aktual, resiko tinggi, kemungkinan, potensial atau sehat sejahtera. Tipe aktual yaitu ciri-cirinya menyajikan keadaan secara klinis yang telah divalidasikan melalui batasan karakteristik mayor yang diidentifikasikan. Komponennya terdiri dari problem, etiologi, dan simptom. Contohnya, gangguan kebutuhan cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output yang berlebihan, ditandai dengan klien muntah 6 kali per hari, BAB 9 kali per hari, turgor kulit buruk, kelopak mata cekung. Diagnosis resiko tinggi, keputusan tentang individu, keluarga, atau komunitas yang sangat rentan untuk mengalami masalah. Komponennya terdiri dari problem dan etiologi. Contohnya, resiko terhadap cedera berhubungan dengan kurang kesadaran pada bahaya. Diagnosis kemungkinan, pernyataan tentang masalah-masalah yang diduga datanya masih sangat kurang. Komponennya terdiri dari problem. Contohnya, kemungkinan gangguan konsep diri. Diagnosis potensial atau sehat sejahtera, yaitu ketentuan klinis mengenai individu, kelompok, atau masyarakat dalam transisi dari tingkat kesejahteraan khusus ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Komponennya terdiri dari problem dan etiologi. Contohnya, perilaku mencari bantuan kesehatan berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang peran sebagai orang baru. Sumber kesalahan diagnosis, kesalahan dalam pengumpulan data, kesalahan dalam interpretasi dan analisis data, kesalahan dalam pengelompokan data, dan kesalahan dalam pernyataan diagnosis. Kesalahan dalam pengumpulan data, kurangnya pengetahuan atau keterampilan, data yang tidak akurat, data yang hilang, dan ketidakaturan. Kesalahan dalam interpretasi dan analisis data, interpretasi petunjuk yang tidak akurat,
penggunaan jumlah petunjuk yang tidak cukup, penggunaan petunjuk yang tidak nyata atau valid, kegagalan dalam mempertimbangkan pengaruh budaya. Kesalahan dalam pengelompokan data. Pengelompokan data yang tidak sesuai, penutupan yang terlalu cepat, pengelompokan yang salah. Kesalahan dalam pernyataan diagnosis. Pemilihan label diagnosis yang salah, kondisi masalah kolaborasi, karakteristik definisi yang tidak cukup. Selanjutnya, menetapkan prioritas masalah, yaitu penyusunan urutan diagnosis keperawatan, masalah pasien dengan menggunakan tingkat kedaruratan kepentingan untuk memperoleh intervensi keperawatan yang dibutuhkan. Tujuannya untuk menentukan masalah yang akan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan atau diatasi terlebih dahulu. Namun, bukan berarti dalam penyelesaian masalah, perawat menunggu satu masalah selesai sampai tuntas, baru pindah ke masalah yang lain. Prioritas pertama diartikan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian perawat, karena dapat mempengaruhi status kesehatan klien secara umum. Penentuan skala prioritas bisa didasarkan melalui pedoman asuhan keperawatan, hierarki Maslow, dan pendekatan body system. Prioritas pertama untuk masalah keperawatan yaitu masalah aktual. Prioritas kedua untuk masalah resiko. Dalam praktiknya, tidak selalu masalah aktual menjadi prioritas pertama, dan masalah resiko bisa menjadi prioritas kalau memang mengancam jiwa dibanding dengan masalah aktual dengan resiko rendah. Berdasarkan hierarki Maslow, tentunya kebutuhan fisiologis lebih prioritas dibandingkan kebutuhan yang lain, misalnya rasa aman, kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan body system. Pendekatan ini menitik beratkan pada fungsi sistem tubuh, yaitu fungsi penerpasan merupakan prioritas pertama dibanding fungsi yang lain. Prioritas berdasarkan pendekatan sistem, yaitu breathing, jalan nafas dan pernafasan, blood, darah dan sirkulasi darah, brain, kesadaran, bladder, perkemihan, bowel, perencanaan, dan bone, kulit, selaput lendir, dan tulang. Itu tadi materi tentang proses diagnosis keperawatan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.